Bayangkan kamu tertawa keras sambil menunjuk seseorang di depan umum. Kamu menghina pakaiannya yang lusuh, menertawakan sepeda yang tua dan berkarat, lalu dengan bangga menyebutnya miskin dan tak punya masa depan. Semua orang ikut menertawakan. Sampai suatu hari, sebuah iring-iringan mobil mewah berhenti tepat di tempat itu. Fakta yang terungkap membuat suasana berubah mencekam. Orang yang selama ini dibuli ternyata adalah cucu seorang miliarder besar. Dan sejak saat itu, ejekan berubah menjadi penyesalan yang akan mereka ingat seumur hidup. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna, pelajaran berharga, dan kenyataan pahit yang sering terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Di channel ini, setiap cerita bukan sekadar hiburan, tetapi juga cermin agar kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kamu baru pertama kali datang, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like pada video ini. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif yang menyentuh hati. Jangan ragu juga untuk membagikan video ini ke teman atau keluarga, karena siapa tahu cerita ini bisa membuka mata banyak orang. Setiap pagi, saat matahari baru saja muncul dari balik deretan rumah sederhana, seorang wanita muda bernama Riri sudah terlihat mengayuh sepedanya perlahan di jalanan kota kecil itu. Sepedanya bukan sepeda biasa. Catnya telah banyak mengelupas, rantainya sering berderit, dan beberapa bagian tampak berkarat, seolah sudah puluhan tahun setia menemaninya. Namun, Riri tetap merawat sepeda itu dengan penuh perhatian, membersihkan debu, dan meluruskan setang yang sedikit bengkok. Seakan sepeda tua itu memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar alat transportasi. Penampilan Riri sangat sederhana. Ia mengenakan kemeja polos berwarna pucat, celana panjang yang warnanya mulai pudar, dan sepatu yang solnya sudah menipis akibat sering digunakan. Rambutnya diikat rapi tanpa aksesoris mahal, dan wajahnya tampil alami tanpa riasan mencolok. Tidak ada perhiasan berkilau di tubuhnya, tidak ada ponsel mahal yang digenggam. Bagi sebagian orang, penampilan Riri terlihat biasa, bahkan cenderung memprihatinkan. Di kota kecil itu, penampilan luar sering dijadikan ukuran nilai seseorang. Mereka yang datang dengan kendaraan mewah atau berpakaian modis akan langsung mendapat sambutan hangat dan rasa hormat. Sebaliknya, mereka yang tampil sederhana kerap dipandang rendah, dan Riri dengan sepeda tuanya menjadi sasaran tatapan meremehkan, bisikan sinis, dan senyum mengejek yang tak pernah diucapkan secara terang-terangan, namun terasa tajam menusuk. Beberapa orang yang duduk di warung pinggir jalan sengaja menoleh saat Riri melintas. Ada yang berbisik sambil tertawa kecil, ada pula yang menunjuk sepedanya dengan wajah penuh ejekan. Namun Riri tetap mengayuh dengan tenang. Pandangannya lurus ke depan, wajahnya datar namun teduh, seolah sudah terbiasa menghadapi perlakuan semacam itu. Tak ada kemarahan, tak ada air mata, hanya keteguhan yang diam-diam tersimpan dalam dirinya. Tak seorang pun di kota itu mengetahui siapa sebenarnya Riri. Di balik kesederhanaan dan sepeda tua yang sering mereka ejek, tersembunyi sebuah latar belakang yang sama sekali tak pernah mereka bayangkan. Sepeda itu bukanlah tanda ketidakmampuan, melainkan sebuah pilihan hidup. Namun pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, kebenaran masih tertutup rapat. Mereka hanya menilai dari apa yang terlihat, tanpa pernah berusaha memahami siapa Riri sesungguhnya. Awalnya, perlakuan terhadap Riri hanya sebatas tatapan sinis dan bisikan pelan. Namun seiring waktu, sikap itu berubah menjadi sesuatu yang lebih terang-terangan. Kota kecil yang terlihat ramah di permukaan perlahan menunjukkan wajah aslinya. Riri tidak hanya dipandang rendah, tetapi mulai dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang yang merasa dirinya lebih beruntung. Setiap kali Riri melintas dengan sepeda tuanya, suara tawa kecil mulai terdengar. Ada yang sengaja berkomentar cukup keras agar ia mendengar. "Masih aja naik sepeda rongsokan," ucap seseorang dengan nada mengejek. Yang lain menyambung, "Pantas hidupnya begitu-begitu saja." Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar sepele bagi yang mengucapkannya.
Namun bagi Riri, setiap kata seperti serpihan kaca yang pelan-pelan melukai perasaannya. Suatu sore, ketika Riri berhenti di depan sebuah warung kecil untuk membeli minum, beberapa pemuda yang sedang nongkrong tak jauh dari sana mulai memperhatikannya. Salah satu dari mereka menunjuk sepeda Riri sambil tertawa. "Itu sepeda museum ya? Kok masih dipakai?" Cemoohnya disambut tawa teman-temannya. Riri mendengar semuanya. Tangannya sedikit bergetar saat menyerahkan uang ke pemilik warung. Namun ia tetap menundukkan kepala dan memilih diam. Bukan hanya kata-kata, perlakuan kasar pun mulai muncul. Ada yang dengan sengaja menghalangi jalan Riri, memaksanya berhenti mendadak. Ada pula yang menendang ban sepedanya saat ia lewat, pura-pura bercanda, padahal jelas bermaksud merendahkan. Setiap kejadian membuat Riri semakin merasa terasing di kotanya sendiri. Namun anehnya, ia tak pernah melawan. Ia memilih menguatkan dirinya sendiri, meyakini bahwa membalas hinaan dengan amarah hanya akan memperburuk keadaan. Di dalam hatinya, Riri sering bertanya-tanya, mengapa manusia begitu mudah menilai orang lain hanya dari penampilan? Ia sadar betul bahwa dirinya bisa saja hidup lebih nyaman, tampil lebih mewah, dan menutup mulut semua orang yang meremehkannya. Namun, ia memilih jalan yang berbeda. Jalan yang penuh ujian, tapi syarat makna. Malam-malam Riri sering dilalui dengan keheningan. Ia duduk di kamar sederhana, membersihkan sepedanya dengan lap kain tua sambil menenangkan pikirannya. Setiap goresan dan karat di sepeda itu seakan menjadi saksi bisu semua hinaan yang ia terima. Meski lelah, Riri tidak pernah membiarkan kebencian tumbuh di hatinya. Ia tahu suatu hari kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan tanpa disadari oleh siapapun di kota itu, setiap ejekan yang mereka lontarkan perlahan membangun satu hal yang tak bisa mereka hancurkan, keteguhan hati Riri. Bully yang mereka anggap candaan justru menjadi ujian awal dari kisah besar yang belum mereka ketahui. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa bagi Riri. Matahari sudah mulai condong ke barat ketika ia mengayuh sepedanya menuju pasar kecil di pusat kota. Pasar itu selalu ramai menjelang sore, dipenuhi pedagang, pembeli, dan suara tawar-menawar yang bercampur dengan klakson kendaraan. Riri datang hanya untuk membeli beberapa kebutuhan sederhana. Namun tanpa ia sadari, hari itu akan menjadi salah satu hari paling menyakitkan dalam hidupnya. Saat Riri memarkirkan sepeda tuanya di pinggir pasar, beberapa orang langsung memperhatikannya. Bisikan mulai terdengar. Tatapan meremehkan kembali muncul. Sekelompok pemuda yang sebelumnya sering mengejaknya kebetulan berada di sana. Mereka saling pandang, seolah menemukan hiburan gratis. Salah satu dari mereka berjalan mendekat ke arah sepeda Riri. Tanpa peringatan, sepeda itu didorong hingga terjatuh ke aspal. Suaranya keras, menarik perhatian banyak orang. "Ups, jatuh," ucap pemuda itu sambil tertawa. Orang-orang di sekitar menoleh. Beberapa tertawa kecil. Sebagian hanya menonton tanpa berani menegur. Riri membeku di tempat. Wajahnya memucat. Napasnya terasa berat. Saat Riri berjongkok untuk mengangkat sepedanya, tas kecil yang dibawanya ikut terjatuh. Isinya berserakan di tanah. Salah satu pemuda menendang tas itu pelan, pura-pura tidak sengaja. Tawa kembali pecah. Riri merasakan dadanya sesak. Tangannya gemetar ketika ia memungut barang-barangnya, sementara puluhan mata menatapnya tanpa belas kasihan. Yang paling menyakitkan bukan hanya hinaan atau perlakuan kasar itu, melainkan ketiadaan satu pun orang yang membelanya. Di tengah keramaian, Riri benar-benar sendirian. Tidak ada suara yang berkata, "Cukup." Tidak ada tangan yang membantu. Semua memilih diam, seolah kejadian itu bukan urusan mereka. Air mata mulai menggenang di mata Riri, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia berdiri perlahan, membersihkan debu di pakaiannya, lalu menegakkan tubuhnya. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, hanya keheningan yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada ejekan itu sendiri. Riri lalu menaiki sepedanya kembali.
Dengan langkah pelan, ia meninggalkan pasar itu di bawah tatapan orang-orang yang masih berbisik dan tertawa. Di sepanjang jalan pulang, hatinya terasa hancur. Bukan karena sepeda tua itu jatuh, melainkan karena harga dirinya diinjak-injak di depan banyak orang. Malam itu, Riri menangis dalam diam. Bukan karena lemah, tetapi karena ia manusia. Namun di balik air mata itu, tumbuh satu tekad yang tak terlihat oleh siapapun. Tekad untuk tetap bertahan, tetap rendah hati dan tetap kuat. Karena Riri tahu, suatu hari nanti semua yang merendahkannya akan dihadapkan pada kebenaran yang tak pernah mereka bayangkan. Malam setelah kejadian di pasar itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Riri duduk sendiri di kamar kecilnya, hanya ditemani lampu redup dan suara jangkrik dari luar jendela. Sepeda tuanya bersandar di sudut ruangan. Masih terlihat bekas debu dan goresan akibat perlakuan kasar siang tadi. Namun Riri tidak langsung membersihkannya. Ia memandang sepeda itu lama, seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Banyak orang mengira Riri diam karena takut, atau karena ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Diam yang ia pilih bukanlah bentuk kelemahan, melainkan keputusan sadar yang ia pegang teguh sejak lama. Riri teringat pesan seseorang yang sangat ia hormati, kakeknya. Sejak kecil, kakeknya selalu menanamkan satu prinsip sederhana namun berat untuk dijalani. Harga diri tidak ditentukan oleh seberapa keras kamu membalas, tetapi oleh seberapa kuat kamu menahan diri. Riri sebenarnya mampu menghentikan semua ejekan itu kapan saja. Ia bisa saja datang dengan kendaraan mewah, mengenakan pakaian mahal dan memperlihatkan status yang selama ini ia sembunyikan. Dengan satu pengakuan saja, semua orang yang meremehkannya akan bungkam. Namun Riri memilih jalan yang lebih sulit. Ia ingin tahu siapa yang menghargainya karena dirinya, bukan karena apa yang ia miliki. Dalam diamnya, Riri belajar memahami manusia. Ia melihat betapa mudahnya orang berubah sikap hanya karena penampilan. Senyum yang muncul saat melihat kemewahan, dan hinaan yang keluar saat melihat kesederhanaan. Semua itu membuat Riri semakin yakin bahwa ujian hidupnya bukan tentang bertahan dari kemiskinan, melainkan tentang menjaga hati agar tidak dipenuhi kebencian. Riri menarik napas panjang, lalu bangkit membersihkan sepedanya. Setiap kali kain lap menyentuh besi berkarat, kenangan ejekan kembali terlintas. Namun ia tidak membiarkan hatinya runtuh. Justru dari situlah ia menemukan kekuatan. Ia tahu apa yang sedang ia jalani adalah bagian dari pelajaran hidup yang kelak akan membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih matang. Di sudut kamarnya, Riri berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ia percaya kebenaran dan keadilan tidak perlu diumumkan dengan teriakan. Waktunya akan datang dengan sendirinya. Dan ketika saat itu tiba, bukan kemarahan yang akan berbicara, melainkan sikap dan keteguhan hati. Malam itu Riri menutup matanya dengan satu keyakinan kuat. Diam hari ini bukan berarti kalah. Diam adalah cara untuk menjaga martabat sampai kebenaran berdiri dengan sendirinya di hadapan semua orang yang pernah meremehkannya. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, kota kecil itu kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing, seolah kejadian memalukan yang menimpa Riri telah terlupakan. Namun tanpa mereka sadari, hari itu akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Sejak pagi, suasana terasa berbeda. Ada kegelisahan samar yang tak bisa dijelaskan, seperti udara yang menahan sesuatu sebelum hujan turun. Menjelang siang, suara mesin mobil terdengar memecah keheningan jalan utama. Bukan satu, melainkan beberapa mobil berwarna hitam mengkilap melaju perlahan memasuki kota. Mobil-mobil itu tampak asing, bersih, dan jelas bukan milik warga sekitar. Orang-orang mulai berhenti dari aktivitasnya. Pedagang menoleh, pengendara memperlambat laju, dan bisikan penasaran mulai terdengar di mana-mana. Iring-iringan mobil itu bergerak tenang, namun penuh wibawa. Kaca gelap,
bodi mengkilap, dan pengawalan rapi membuat suasana sekitar terasa menegang. Tak sedikit warga yang berusaha menebak-nebak. Ada yang mengira rombongan pejabat. Ada pula yang menduga tamu penting dari kota besar. Tak seorang pun menyangka tujuan mobil-mobil itu. Di saat yang sama, Riri baru saja pulang dari aktivitasnya. Seperti biasa, ia mengayuh sepeda tuanya dengan santai, tak peduli pada hiruk-pikuk di sekitarnya. Ia tidak tahu bahwa kehadirannya di kota kecil itu sedang menuju titik balik besar dalam hidupnya. Saat Riri melewati jalan utama, beberapa orang menoleh ke arahnya, lalu kembali melihat ke arah iring-iringan mobil mewah itu, tanpa menyadari benang tak kasat mata yang menghubungkan keduanya. Mobil-mobil tersebut akhirnya berhenti di sebuah kawasan sederhana, tepat di depan rumah kecil yang selama ini dianggap tak berarti. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang pria tua berpenampilan rapi turun dengan langkah tenang. Aura wibawanya langsung terasa, membuat suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Riri yang baru sampai di depan rumahnya terdiam. Ia mengenali sosok itu seketika. Dadanya bergetar halus, bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat dan kasih yang mendalam. Pria itu menatap Riri dengan senyum hangat, kontras dengan sorot mata tegas yang ia tunjukkan pada orang-orang di sekitarnya. Warga mulai berkerumun, pertanyaan menggantung di udara. Mengapa orang sepenting itu datang ke tempat sederhana ini? Mengapa mobil-mobil mewah itu berhenti di sini? Tak ada satupun yang berani bertanya keras-keras. Tanpa sepatah kata pun, kehadiran iring-iringan mobil mewah itu telah mengguncangkan keyakinan banyak orang. Apa yang selama ini mereka yakini tentang Riri mulai retak. Dan tanpa mereka sadari, kebenaran yang selama ini tersembunyi kini berdiri tepat di depan mata, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Suasana di depan rumah kecil itu berubah menjadi sunyi yang menekan. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada tawa, bahkan suara napas pun terasa tertahan. Semua mata tertuju pada pria tua berwibawa yang berdiri di samping mobil mewah itu. Dengan langkah perlahan namun mantap, ia melangkah ke depan. Seolah setiap pijakan kakinya membawa bobot yang tak biasa. Pria itu menatap satu persatu wajah warga yang berkumpul. Tatapannya tajam, bukan penuh amarah, tetapi syarat dengan kekecewaan yang dalam. Lalu ia berhenti tepat di samping Riri. Dengan gerakan lembut, ia meletakkan tangannya di bahu gadis itu. Sentuhan sederhana, namun cukup untuk membuat banyak orang terkejut. Riri menunduk hormat, wajahnya tetap tenang meski hatinya bergetar. Dengan suara tegas namun terukur, pria itu akhirnya berbicara. "Perkenalkan, saya adalah kakek dari Riri." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Dan saya juga pemilik perusahaan yang mungkin sering kalian lihat di televisi dan papan iklan." Detik itu juga, wajah-wajah yang tadinya penuh rasa ingin tahu berubah menjadi pucat. Beberapa orang saling pandang, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Nama perusahaan yang disebutkan pria itu bukan nama asing. Itu adalah salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Simbol kekayaan dan pengaruh. Suara desahan kaget terdengar di antara kerumunan. Ada yang menutup mulutnya, ada pula yang refleks melangkah mundur. Ingatan tentang ejekan, hinaan dan perlakuan kasar terhadap Riri tiba-tiba muncul satu persatu. Seperti film yang diputar ulang tanpa bisa dihentikan. Pria tua itu melanjutkan ucapannya, kali ini dengan nada lebih dingin. "Cucu saya tidak miskin, ia tidak kekurangan apapun." Ia menatap sekeliling. Ia memilih hidup sederhana bukan karena tak mampu, tetapi karena ingin belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras bagi banyak orang. Mereka yang pernah merendahkan Riri kini tak sanggup mengangkat wajah. Beberapa kepala tertunduk, sebagian tangan gemetar. Tidak ada satupun yang berani menyela. Riri berdiri di samping kakeknya dengan sikap tenang. Ia tidak tersenyum, tidak pula menunjukkan kemenangan. Wajahnya tetap sederhana, sama seperti hari-hari sebelumnya. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin berat.
saat itu, semua yang ada di sana menyadari satu hal pahit. Selama ini mereka bukan hanya salah menilai, tetapi telah menyakiti seseorang yang jauh lebih tinggi derajatnya, bukan karena hartanya, melainkan karena ketulusan hatinya. Dan di hadapan fakta yang kini terungkap, tidak ada lagi kata yang bisa membela kesombongan mereka sendiri. Setelah fakta mengejutkan itu terungkap, suasana belum juga mencair. Warga masih berdiri terpaku, seolah menunggu penjelasan yang lebih dalam. Mereka tahu, pengakuan bahwa Riri adalah cucu seorang miliarder saja sudah cukup mengguncang. Namun ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Mengapa ia memilih hidup seperti itu? Pria tua itu kembali berbicara. Suaranya tidak meninggi, tetapi mengandung wibawa yang membuat semua orang menyimak. Ia menatap Riri sejenak, lalu kembali menghadap warga. Sejak kecil, Riri saya didik untuk tidak bergantung pada kekayaan, ujarnya pelan. Saya ingin dia mengenal kehidupan dari bawah, merasakan bagaimana rasanya dihargai atau direndahkan, tanpa membawa nama besar keluarga. Ia menjelaskan bahwa keputusan hidup sederhana itu bukanlah paksaan, melainkan pilihan Riri sendiri. Sang kakek pernah menawarkan kendaraan mewah, rumah besar, dan fasilitas apapun yang ia inginkan. Namun Riri menolak dengan satu alasan sederhana. Ia ingin tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya ramah karena harta. Warga mulai saling pandang. Beberapa wajah tampak semakin menunduk. Penjelasan itu seperti cermin yang memperlihatkan sisi diri mereka sendiri, sisi yang selama ini mereka abaikan. Sang kakek melanjutkan, sepeda tua itu bukan simbol kemiskinan, itu simbol latihan. Latihan menahan ego, latihan memahami orang lain, dan latihan agar tidak lupa bahwa semua manusia sama, apapun latar belakangnya. Riri akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut namun jelas. Ia berkata bahwa hidup sederhana membuatnya belajar banyak hal. Ia belajar bahwa senyum bisa berubah tergantung apa yang terlihat. Ia belajar bahwa kebaikan sering datang dari orang-orang yang tidak punya apa-apa, sementara hinaan justru datang dari mereka yang merasa lebih. Ia juga mengaku bahwa setiap ejekan memang menyakitkan, tetapi dari situlah ia belajar menguatkan hati. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa berdiri tegak tanpa harus menunjukkan siapa kakeknya, tanpa harus memperlihatkan kekayaan keluarganya. Kata-kata Riri membuat suasana semakin hening. Tidak ada yang berani memotong ucapannya. Semua mulai menyadari bahwa ujian yang dijalani Riri bukan ujian fisik, melainkan ujian karakter. Di titik itu, warga akhirnya memahami bahwa penyamaran Riri bukan permainan, bukan pula kebohongan. Itu adalah perjalanan batin, sebuah pelajaran hidup yang mahal, yang sayangnya baru disadari setelah mereka sendiri gagal menunjukkan sikap yang seharusnya dimiliki sebagai sesama manusia. Setelah semua penjelasan itu selesai diucapkan, suasana di depan rumah kecil Riri berubah menjadi hening yang menyesakkan. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada tawa mengejek, bahkan suara kendaraan yang melintas pun terasa jauh. Orang-orang berdiri dengan kepala tertunduk, seakan baru saja disadarkan dari mimpi panjang tentang kesombongan mereka sendiri. Beberapa pemuda yang selama ini paling sering mengejek Riri tampak gelisah. Wajah mereka pucat, tangan mereka saling menggenggam tanpa sadar. Ingatan tentang perlakuan mereka terhadap Riri muncul satu persatu. Sepeda yang dijatuhkan, kata-kata kasar yang dilontarkan, tawa yang mereka anggap candaan. Kini semua itu berubah menjadi beban berat yang menekan dada. Salah satu dari mereka memberanikan diri melangkah maju. Suaranya bergetar ketika berbicara. Ia meminta maaf, namun kata-katanya terdengar kecil, nyaris tenggelam oleh rasa bersalah yang terlambat datang. Beberapa yang lain mengikuti, menyampaikan permintaan maaf dengan wajah tertunduk. Ada yang gemetar, ada pula yang menitikkan air mata. Namun penyesalan itu tidak terasa ringan. Mereka menyadari bahwa yang mereka sakiti bukan hanya cucu seorang miliarder, melainkan seorang wanita yang selama ini memilih diam, memilih menahan sakit hati, dan memilih tidak membalas keburukan dengan keburukan.
Kesadaran itu jauh lebih menyakitkan daripada rasa takut akan kekuasaan atau harta. Orang-orang yang dulu hanya menonton tanpa berbuat apa-apa pun ikut merasakan hal yang sama. Mereka sadar, diam mereka telah menjadi bentuk persetujuan. Tidak membela berarti ikut membiarkan. Dan kini, penyesalan itu datang bersamaan, seperti gelombang yang tak bisa dihentikan. Riri berdiri di tengah semua itu dengan wajah tenang. Ia melihat satu persatu orang yang kini menyesali perbuatannya. Tidak ada kebencian di matanya, tidak ada kepuasan karena kebenaran akhirnya terungkap. Justru ketenangannya itulah yang membuat banyak orang merasa semakin malu. Bagi para pembuli, momen itu menjadi titik balik yang pahit. Mereka menyadari bahwa harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh kendaraan, pakaian, atau status. Mereka telah gagal sebagai manusia, bukan karena salah menilai kekayaan, tetapi karena gagal menghormati sesama. Dan sejak saat itu, mereka tahu satu hal yang tak akan pernah bisa dihapus. Rasa bersalah itu akan selalu hidup dalam ingatan mereka. Sebuah pelajaran mahal yang datang terlambat, namun akan mereka bawa sepanjang hidup. Di tengah suasana penuh penyesalan itu, semua mata perlahan beralih kepada Riri. Banyak orang menahan napas, menunggu reaksinya. Sebagian menduga ia akan meluapkan amarah yang selama ini dipendam. Sebagian lagi bersiap melihat pembalasan yang dianggap wajar setelah semua penghinaan yang ia terima. Namun, tidak satu pun dari dugaan itu menjadi kenyataan. Riri melangkah maju dengan tenang. Wajahnya tetap lembut, meski sorot matanya menunjukkan kedewasaan yang lahir dari banyak luka. Ia memandang orang-orang yang pernah menyakitinya, bukan dengan tatapan dendam, melainkan dengan pandangan yang membuat hati terasa lebih berat daripada hukuman apapun. Dengan suara pelan namun jelas, Riri akhirnya berbicara. "Aku memaafkan kalian." Kata-kata itu membuat suasana semakin hening. Beberapa orang mengangkat kepala, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Riri melanjutkan, "Bukan karena apa yang kalian lakukan itu benar, tapi karena aku tidak ingin membawa kebencian dalam hidupku." Ia mengakui bahwa hinaan dan perlakuan kasar itu memang melukai hatinya. Ada malam-malam di mana ia menangis dalam diam, bertanya-tanya mengapa manusia bisa begitu kejam hanya karena penampilan. Namun, Riri memilih untuk belajar dari rasa sakit itu, bukan membiarkannya berubah menjadi amarah. Riri lalu menatap para pembuli satu persatu. Yang paling menyakitkan bukan sepeda yang dijatuhkan atau kata-kata yang diucapkan, katanya lirih. Yang paling menyakitkan adalah saat aku diperlakukan seolah tidak berharga sebagai manusia. Beberapa orang tak kuasa menahan air mata. Pemaafan yang mereka terima terasa jauh lebih berat daripada kemarahan. Mereka sadar, Riri telah menunjukkan kekuatan yang selama ini tidak mereka miliki. Riri menutup ucapannya dengan satu kalimat yang menghunjam dalam-dalam. "Semoga setelah hari ini, kalian tidak lagi menilai seseorang dari apa yang terlihat, karena kita tidak pernah tahu seberapa berat perjuangan yang sedang ia jalani. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak kemenangan, hanya keheningan yang penuh makna." Di momen itu, semua orang menyadari bahwa Riri bukan hanya menang karena kebenaran terungkap, tetapi karena ia mampu memaafkan tanpa merendahkan dirinya sendiri. Dan bagi mereka yang mendengarnya, sikap Riri akan menjadi pelajaran yang tak akan pernah dilupakan. Hari-hari setelah kebenaran terungkap, tidak pernah lagi sama bagi kota kecil itu. Tidak ada yang mengucapkannya secara langsung, namun semua orang merasakannya. Ada perubahan yang pelan namun nyata, seperti udara yang terasa lebih berat setiap kali mereka mengingat apa yang pernah terjadi. Nama Riri kini disebut dengan nada yang berbeda, bukan lagi ejekan, melainkan rasa hormat yang bercampur penyesalan. Para pembuli menjalani hari-hari mereka dengan bayang-bayang masa lalu. Setiap kali mereka melihat sepeda tua melintas di jalan, ingatan tentang Riri kembali menghantui. Bukan karena statusnya sebagai cucu miliarder, melainkan karena ketenangan dan pemaafan yang pernah ia tunjukkan. Mereka sadar, luka yang mereka ciptakan tidak akan pernah benar-benar hilang, meski kata maaf telah diucapkan. Beberapa dari mereka mencoba memperbaiki diri.
Ada yang mulai bersikap lebih ramah, ada pula yang berani menegur jika melihat orang lain direndahkan. Namun penyesalan tetap menjadi guru yang keras. Mereka belajar bahwa satu tindakan kecil bisa meninggalkan bekas seumur hidup, bukan hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelakunya. Sementara itu, Riri tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia tidak berubah menjadi sombong, tidak pula menjauh dari kota kecil itu. Sepeda tuanya masih ia gunakan, meski kini orang-orang menatapnya dengan penuh rasa segan. Baginya, pelajaran hidup yang ia dapatkan jauh lebih berharga daripada pengakuan apapun. Sang kakek pernah bertanya, apakah Riri menyesal menjalani semua itu? Riri hanya tersenyum dan menjawab bahwa setiap luka telah mengajarkannya arti keteguhan dan empati. Ia percaya penderitaan yang tidak membentuk kebencian akan melahirkan kebijaksanaan. Bagi warga kota itu, kisah Riri menjadi pengingat yang tak terucap. Mereka belajar bahwa menilai manusia dari penampilan adalah kesalahan besar, bahwa kesederhanaan bukan tanda kelemahan, dan kekuatan sejati sering tersembunyi di balik sikap diam. Penyesalan itu akan terus hidup bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mengingatkan, agar tidak ada lagi Riri-Riri lain yang harus merasakan hinaan hanya karena terlihat sederhana. Dan bagi mereka yang pernah meremehkan, kisah ini akan menjadi pelajaran seumur hidup tentang arti menghormati sesama manusia. Dari kisah Riri, kita belajar bahwa kehidupan seringkali memperlihatkan wajah aslinya justru saat kita berada di posisi paling sederhana. Tidak semua orang yang terlihat kecil benar-benar lemah, dan tidak semua yang tampak hebat memiliki hati yang besar. Kesalahan terbesar manusia adalah menilai sesama hanya dari apa yang terlihat di mata, tanpa pernah mencoba memahami isi hati dan perjuangannya. Riri mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada harta, status, atau balasan dendam, melainkan pada kemampuan untuk tetap rendah hati, bahkan saat diperlakukan tidak adil. Diamnya bukan tanda kalah, dan pemaafannya bukan tanda lupa, melainkan bukti kedewasaan yang tidak semua orang miliki. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih bijak dalam menilai orang lain. Karena kita tidak pernah tahu luka apa yang sedang mereka sembunyikan di balik senyum sederhana mereka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika cerita ini memberi makna untukmu, jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya.